Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah dirahmati oleh Allah, harapan dan tujuan kita dalam kehidupan ini hanya 3. Pertama, Allah limpahkan kehidupan hasanah di dunia. Kemudian yang kedua, hasanah di akhirat. Dan kemudian yang ketiga, terhindar dari azab neraka. Makanya doa yang paling sering dan tidak pernah ditinggalkan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, dalam mencapai hasanah di hari akhirat, yaitu ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, maka kita harus melakukan upaya-upaya yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan ke surga ini melalui ibadah mahdhah yang kita lakukan, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya ibadah kita berwudu. Berwudu saja kata Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada Anda sekalian amalan perbuatan yang dapat menghapuskan dengan amalan tersebut al-khataya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, wa yarfa'u bihi ad-darajat. Allah angkat dengan amalan tersebut derajat. Sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Rasul mengatakan isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang kurang disukai. Maksud kurang disukai itu adalah kondisi alam terlalu dingin misalnya, atau kondisi badan kita kurang fit. Kalau menyempurnakan wudu itu ada kurang nyaman. Tetapi karena ingin menyempurnakan wudu, seseorang tidak memperdulikan keadaannya itu, dia sempurnakan wudu. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, melangkahkan kaki ke masjid. Maknanya adalah seseorang itu sangat senang, bahkan cinta untuk beribadah di masjid. Maka salah satu di antara kelompok, ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan pada hari itu, yaitu adalah ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang cinta, hatinya terpaut ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah wantizarus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu waktu sholat lalu kemudian untuk segera melaksanakan sholat. Artinya adalah orang-orang yang i'tikaf di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, maka ini adalah jalan yang akan memudahkannya ke dalam surga. Ini berkaitan dengan amalan-amalan ibadah mahdhah. Kemudian ada juga jalan menuju surga ini adalah dengan menjalin atau membangun hubungan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya adalah menghubungkan tali silaturahim. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasul, coba engkau khabarkan kepadaku, beritakan kepadaku, informasikan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a.
engkau sembah Allah dan jangan engkau mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini pun juga pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Rasulullah, mal mujibatani ya Rasulullah, apakah dua hal yang pasti wahai Rasul? Rasul mengatakan, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan tidak pernah melakukan kemusyrikan, maka pastilah hamba ini masuk surga, kata Rasulullah. Terus bagaimana dengan dosa-dosanya? Diampuni oleh Allah. Lalu kemudian ada orang yang melakukan kemusyrikan, maka pasti dia masuk neraka. Bagaimana dengan amalan-amalan baiknya? Tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau ada orang melakukan kemusyrikan walaupun dia sering pergi haji, sering sholat 5 waktu, banyak berinfak, bersedekah, semuanya itu mardud, tertolak. Kenapa? Karena melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar, yaitu adalah asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Jadi oleh karena itu, sahabat ini bertanya tentang sesuatu yang dapat memasukkannya ke dalam surga, itu adalah ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Kemudian yang terakhir watasil al-arham atau watasilur rahim, menghubungkan tali silaturahim. Sebab rahim ini ketika diciptakan oleh Allah, dia itu tidak tenang. Ya, tidak tenang. Di arasy itu bergerak terus, enggak tenang. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada hai rahim, man wasalaka wasaltu bi. Siapa yang menghubungkan engkau, aku akan berhubungan dengannya. Wa man qata'aka, siapa yang memutuskan engkau, aku pun putus hubungan dengannya. Makanya menghubungkan tali silaturahim ini adalah upaya kita untuk meraih rahmat Allah. Bahkan dalam hadis pun pernah dinyatakan oleh Rasulullah 3 perkara yang dapat meringankan hisab. Tetapi perkara ini cukup berat. Cukup berat. Tapi kalau kita memang ingin hisab kita diringankan nanti, ya kita upayakan. Yang pertama apa? Yang sangat berat itu adalah anta'fu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Jadi kalau kita dizalimin oleh orang, lalu orang itu meminta maaf kepada kita, kira-kira mau dimaafkan atau tidak? Datang orang kepada kita misalnya, teman kita dahulunya. Pak, saya mohon maaf betul. Bapak ingat nggak ketika Bapak dipecat dari pekerjaannya, dihinakan, ya, direndahkan? Itu karena fitnah saya Pak. Maafkan saya ya Pak ya. Kira-kira gimana? Oh iya ya, saya maafin, enggak apa-apa. Atau ketika itu ingat peristiwa bagaimana terhinanya seseorang karena difitnah. Ya, berat memaafkan. Atau misalnya datang orang pada kita, Pak, mohon maaf, saya minta maaf sekali kepada Bapak. Bapak ingat enggak ketika beli mobil dulu? Ya, hilang kan, saya yang mencurinya. Kira-kira gimana? Dimaafkan. Oh ya enggak apa-apa, saya sekarang sudah menjadi dealer mobil, ya, bawa aja pulang. Ya, wah kalau bisa begitu ya luar biasa. Kemudian yang kedua juga adalah tiaman khotman haramak. Engkau memberi orang yang tidak mau memberi. Kalau kita sering ditraktir oleh teman, kita traktir itu biasa. Tapi mentraktir teman yang tidak pernah seumur-umur kita berteman bersahabat, bakhilnya minta ampun. Ya kemudian kita undang dia, kita traktir dia. Ya, nah itu luar biasa. Nah kemudian yang ketiga menghubungkan tali silaturahim, orang yang memutuskan. Nah kalau itu bisa dilakukan itu akan meringankan hisab. Jadi memang menghubungkan tali silaturahim ini merupakan sesuatu yang sangat mulia, ya, yang dimana akan mendapatkan balasan surga insya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian yang berikutnya seseorang yang menyantuni anak yatim. Jadi redaksinya kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Ya wa asyara bis sababah. Sababah itu ini wal wusta jadi tengah. Nah, jadi begini, peace ya. Yang gini kalau orang berfoto kan suka begini nih, ya. Ya, tapi ibu-ibu nggak mau dia gini. Ya, takut di nomor 2 kan. Ya. Nah, kemudian wa faraja bainahuma. Jadi kemudian Rasul mengatakan ana dengan orang yang menyantuni anak yatim. Kafilul yatim itu maknanya bukan hanya sekadar musak-musak kepalanya.
Ya, usap kepalanya, bisikan di telinganya. Nah, Bapak kasih beasiswa sampai kamu selesai doktor. Nah, ya, dia baru SMP baru kan, bisikan di telinganya, yang usap kepalanya kan. Nah, sekolah kamu selama SMP, SMA, kuliah, Bapak tanggung. Senang dia itu. Itu namanya kafilul yatim. Ya, bukan hanya sekali setahun usap kepalanya, kasih beras, ya, sembako. Ya, bukan itu. Itu namanya infak sedekah. Ya, yang namanya kafilul yatim itu adalah orang yang menyantuni apa yang dibutuhkan oleh anak yatim sampai dia itu mampu untuk menjaga dirinya, ya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, ini adalah berkaitan dengan apa namanya hablum minan nas. Nah, kemudian yang terakhir, ya, hadis yang terakhir, qala Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Ini hadis qudsi namanya, ya. Jadi Allah itu berkata nanti pada hari kiamat, Aina al-mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang berkasih sayang karena aku? Al-yauma azilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Hari ini aku akan naungi mereka dengan naunganku pada hari di mana tidak ada yang dapat menaungi kecuali adalah naunganku. Ini adalah orang-orang yang membangun persahabatan karena Allah. Sebab di akhir zaman ini Rasul mengingatkan ada dua hal yang langka. Yang pertama adalah dirhamun halal. Ya, disebutnya dirham, ya. Ya, untuk memudahkan pemahaman, itu maksudnya adalah uang yang halal. Itu langka di akhir zaman. Yang banyaknya haramnya yang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, yang langka juga adalah sahabat yang dapat dipercaya. Sahabat yang dapat dipercaya omongannya. Kenapa? Karena orang bersahabat itu pertama kena hobi, karena yang kedua karena satu partai, begitu partainya beda jadi musuh. Ya. Nah itu, jadi oleh karena itu bagaimana kita membangun persahabatan karena Allah. Nah kalau kita membangun persahabatan karena Allah, maka Allah akan menyeru nanti di hari yaumil qiyamah, mana orang-orang yang bersahabat karena aku. Jadi oleh karena itu mari kita bangun ukhuwah Islamiyah ini karena Allah, bukan karena apa-apanya. Ya, jadi karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah upaya kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.